selamat sore. Mimi dan Molly, hello, sore-sore Mimi Molly. Mimi Molly, selamat sore. 73. Suasana rumah sakit terasa sunyi, hanya suara langkah perawat dan deru alat medis yang terdengar. Farah dan Dominic berdiri di lorong rumah sakit, menatap kosong ke arah pintu ruang gawat darurat yang tertutup rapat. Wajah mereka datar, tanpa emosi yang jelas, seolah insiden tadi hanyalah bagian dari rutinitas yang biasa mereka hadapi. Dominic menyandarkan punggungnya ke dinding, tangan dimasukkan ke saku celana. Ini sudah kelewatan, gumam Dominic tanpa melihat ke arah Farah. Farah hanya mengangguk kecil, matanya tetap tertuju ke pintu. Dia memulai ini, dan aku akan mengakhirinya. Keduanya terdiam, membiarkan waktu berlalu dalam keheningan, pikiran mereka tenggelam dalam strategi untuk langkah berikutnya. Farah memejamkan matanya di ruang tunggu rumah sakit, mengingat kejadian yang terjadi beberapa jam lalu di kampus. Alicia yang penuh amarah menyerbu mereka dengan senjata terhunus. Dominic sudah bersiap menendang Alicia, namun tiba-tiba seorang gadis cukup melompat di depan Farah. "Jangan!" teriaknya sebelum senjata Alicia menghujam bahunya. Gleb. Suasana seketika hening, mereka terkejut melihat apa yang ada di depan mata mereka. Hingga akhirnya, gadis yang menolong Farah itu ambruk ke lantai dengan wajah pucat. Dominic langsung bertindak cepat. "Bawa dia ke mobil, sekarang." Perintahnya kepada anak buahnya, menunjuk gadis yang kini berlumuran darah. Tanpa membuang waktu, dua pria berbaju hitam muncul dari kerumunan dan membawa gadis itu dengan hati-hati. Sementara itu, Alicia mencoba melarikan diri, tetapi Dominic melirik tajam ke arah salah satu anak buahnya yang lain. "Tangkap dia. Jangan sampai lepas. Aku ingin dia diberi pelajaran." Anak buah Dominic segera mengepung Alicia, menangkapnya tanpa banyak kesulitan meski Alicia berteriak dan meronta. "Kau tak akan lolos dengan ini, Dominic." Alicia berteriak marah, matanya penuh kebencian. Dominic tidak menggubris, hanya menatap Alicia dengan pandangan dingin sebelum berbalik menuju mobil bersama Farah. "Kau baik-baik saja?" tanyanya singkat pada Farah. "Aku tidak terluka," jawab Farah datar, meskipun dalam hatinya dia masih memikirkan gadis cupu yang rela menjadi tameng baginya. Mereka melaju cepat menuju rumah sakit, meninggalkan kampus yang kini penuh bisik-bisik tentang insiden itu. Di rumah sakit, Dominic memastikan gadis cupu itu mendapat penanganan terbaik, sementara Alicia ditahan oleh anak buahnya untuk menghadapi konsekuensi tindakannya. "Siapa dia?" tanya Farah pada Dominic, mengacu pada gadis cupu itu. "Aku belum tahu," jawab Dominic, nadanya penuh kewaspadaan. "Tapi aku akan mencari tahu." Tidak ada yang melakukan hal seperti itu tanpa alasan. Setelah memastikan kondisi gadis yang terluka stabil, Dominic dan Farah akhirnya kembali ke Mansion Valley. Malam itu terasa tenang di luar, tetapi suasana di dalam mansion berubah tegang saat Dominic membuka pintu dan menemukan kedua orang tua Alicia, Paman Gerald dan Tante Livia, sedang mengamuk di ruang tamu. "Dominic, apa yang kau lakukan pada Alicia?" seru Gerald dengan wajah memerah. "Dia itu sepupumu, keluargamu. Kau tidak punya hak mengurungnya seperti ini." Titik. Tania dan Brian, orang tua Dominic, berdiri di sisi Dominic dengan wajah serius. Tania menjawab lebih dulu dengan suara tegas, "Sepupu atau bukan, apa yang Alicia lakukan sudah melewati batas. Dia mencoba menyakiti Farah, dan itu bukan hal yang bisa kami biarkan."
Apa kau tidak punya belas kasihan pada darah daging sendiri? Livia menimpali, air matanya berlinang. Dia masih muda, dia hanya hilaf. Kau tidak bisa menghukumnya. Dominic, dengan tatapan dingin, menjawab, hilaf. Apa menusuk seseorang di depan umum adalah hilaf? Jika aku tidak bertindak, itu berarti aku membiarkan dia melukai orang lain. Alessia adalah keluarga, benar, tapi tindakannya adalah kejahatan. Aku tidak peduli siapa dia. Keluarga atau bukan, dia akan menghadapi konsekuensinya. Kalian benar-benar kejam. Alessia adalah anak perempuan kami. Teriak Geral, menggenggam tangan Livia yang mulai terisak. Dan Farah adalah calon menantu kami. Brian akhirnya angkat bicara. Apa yang Alessia lakukan tidak hanya merusak nama keluarga ini, tetapi juga membahayakan nyawa orang yang berarti bagi Dominic. Kau pikir kami akan tinggal diam hanya karena hubungan darah? Geral dan Livia tampak terguncang, tetapi Geral masih mencoba membalas. Kami akan membawa masalah ini ke keluarga besar jika kau tidak segera membebaskannya. Silakan, Dominic menjawab dengan nada dingin, tanpa ragu sedikit pun. Tapi aku pastikan Alessia tetap akan menerima hukumannya. Jika kalian tidak ingin mendengar hal ini dari kami, mungkin kalian akan lebih suka mendengar dari pihak berwenang. Tania menambahkan, dan jika kau mencoba mengancam keluarga ini lagi, aku akan pastikan kau dan Alessia tidak punya tempat lagi di sini. Pergi sekarang sebelum kalian semakin mempermalukan diri sendiri. Geral dan Livia akhirnya pergi dengan wajah penuh kemarahan dan frustasi, meninggalkan suasana mansion yang kembali hening. Dominic menghela napas, menatap Farah yang diam di sisinya. Aku minta maaf untuk semua ini. Alessia memang sudah lama menjadi beban keluarga. Setelah kepergian Geral dan Livia, suasana mansion masih terasa tegang. Dominic menggenggam tangan Farah, mengisyaratkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tania, yang sejak tadi menahan emosinya, melangkah mendekat dan menatap Farah dengan penuh penyesalan. Farah, kami benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi. Alessia, dia memang sudah lama menjadi masalah, tapi kami tidak pernah menyangka dia akan bertindak sejauh ini untuk menyakitimu. Brian, yang biasanya jarang berbicara, juga angkat bicara. Apa yang Alessia lakukan adalah kesalahan besar, dan kami tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Kami ingin kau tahu, kau adalah bagian dari keluarga ini, dan kami akan selalu melindungimu. Farah tersenyum kecil, berusaha meredakan ketegangan. Tante, Om, aku mengerti. Aku tidak menyalahkan kalian. Alessia yang memilih jalannya sendiri, dan aku percaya Dominic sudah melakukan apa yang benar. Tania menghela napas lega, lalu menggenggam tangan Farah. Kau terlalu baik, sayang. Aku hanya berharap semua ini tidak membuatmu merasa tidak nyaman di keluarga ini. Dominic yang berdiri di samping Farah menatap ibunya dengan serius. Aku akan memastikan Alessia tidak lagi mengganggu Farah atau siapapun. Dia sudah cukup membuat kekacauan. Brian menepuk bahu Dominic. Bagus. Lakukan apa yang harus dilakukan. Dengan suasana yang mulai mencair, Tania mencoba tersenyum. Bagaimana kalau kita duduk dan minum teh bersama? Mungkin sedikit obrolan ringan bisa membantu menghilangkan ketegangan malam ini. Farah mengangguk setuju, merasa lega bahwa Tania dan Brian benar-benar mendukungnya. Dominic hanya tersenyum kecil sambil menuntun Farah ke ruang keluarga, memastikan dia selalu merasa aman di sisinya. Farah hanya tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Kau tidak perlu meminta maaf.